Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan. Begitu juga kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang besar, berada di atas agama Islam. Karena Islam adalah syarat diterimanya seluruh amalan yang dilakukan seorang hamba. Sebanyak apapun nanti hamba itu beramal soleh, sholat, zakat, puasa, bersedekah, tetapi kalau dia belum beragama Islam, semua amalnya itu nanti akan didatangkan oleh Allah bagaikan gunung besarnya. Didatangkan besar amalan itu. Setelah dia melihat amalan itu, dia begitu berharap dengan pahala balasan dari amal yang dia lakukan. Setelah begitu besar harapannya, Allah jadikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan, kata Allah, amalan-amalan yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang kafir punya amal enggak? Punya. Orang kafir punya amal. Mungkin dia berakhlak mulia, mungkin dia bersedekah, gitu kan, misalnya. Setelah kami datangkan amalan tersebut, faja'alnahu, kami jadikan haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Jadi nikmat Islam, nikmat yang besar yang harus terus kita syukuri. Dan tidak cukup cuma kita berislam saja, tulisan Islam, KTP Islam, enggak cukup. Itu tidaklah cukup. Karena rasa syukur terhadap Islam, yaitu menjaga nikmat Islam, kemudian kita pupuk. Ibaratkan tanaman yang harus kita pupuk, harus kita siram. Kalau tanaman itu enggak kita pupuk, enggak kita siram, lama-lama akan mati. Begitu juga dengan agama Islam yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita enggak pupuk, enggak kita siram, mati nanti Islam di dalam diri kita. Berapa banyak orang ketika ditanya, apa itu Islam? Jawabannya apa? Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Apa Islam? Ayat Islam. I, Isya. S, subuh. L, luhur. Padahal kan zuhur kan, biar pas gitu kan, jadi L, luhur jadinya kan. A, kan asar pakai ain kan, tapi biar pas gitu asar katanya kan. Mim paslah juga sedikit, maghrib. Jadi berbakti kepada kedua orang tua bukan Islam. Enggak tahu lah Islam itu bukan. Belajar seperti ini, menuntut ilmu, belajar Al-Quran, belajar tentang sholat, tentang puasa, bukan Islam. Tidak tahu lah. Yang penting Islam itu dia sholat. Nah itu banyak di masyarakat kita. Bagaimana cara kita memupuk Islamnya kita ini, biar dia itu tidak mati, tidak kering? Jawabannya tidak ada jalan lain, hanya satu jalannya. Apa itu? Belajar.
Dan belajar di sini bukan buat anak TPQ saja. Suruh ngaji, belajar ngaji. Oh, belajar ngaji. Belum belajar tentang rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul. Belum belajar tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Banyak sekali agama Islam ini yang semuanya nggak mungkin kita dapat kecuali dengan belajar. Makanya setiap subuh zikir yang diajarkan Nabi Muhammad apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Ini yang minta siapa lo coba? Nabi Muhammad, maksum. Semua gerak-gerik Nabi, semua ucapan yang keluar dari mulut Nabi itu wahyu semuanya, coba. Wahyu, tapi masih minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Apa perintahnya? Wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kita harus tahu diri sekarang nih. Kita berkaca jauh-jauh gitu loh. Seberapa jauh derajat kita dengan Nabi Muhammad? Jauh sekali. Tapi lihat kecenderungan kita dengan kecenderungan Nabi Muhammad, jauh atau enggak? Jauh sekali. Kita begitu cinta dengan dunia, begitu tamak, begitu rakus. Kita mengira hidup di dunia itu akan kekal abadi, selama-lamanya, enggak pernah mati. Harus kita ketahui, kita sebagai orang yang beriman, kita bukan orang kafir. Orang-orang yang beriman itu hidup di dunia itu untuk diuji. Kemudian orang beriman itu untuk beramal. Karena dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Rasul mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Orang beriman hidup di dunia ini bukan untuk nikmatin hasil. Orang beriman hidup di dunia bukan untuk menikmati hasil. Paham kan arti menikmati hasil? Ingin senang-senang, ingin bebas, ingin makan segalanya, ingin punya segalanya. Nggak ada di mindset orang yang beriman. Orang beriman hidup di dunia bukan untuk menikmati hasil. Kenapa? Ad-dunya darul amal. Dunia itu negeri, tempat beramal, berbuat, berjuang, diuji. Makanya Allah katakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka yang mengatakan kami beriman ya Allah, kami ngaku Islam ya Allah, kemudian mereka enggak diuji oleh Allah? Itu persangkaan yang sangat bodoh. Hidup di dunia itu untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya enggak bakalan kita dapat di dunia. Makanya Allah itu murka ketika orang itu beramal, berbuat, minta balasan di dunia. Sedekah diupload, masukkan iklan. Allah murka dengan orang-orang seperti itu. Karena dunia bukan tempat untuk dibalas. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang yang beriman. Dan ini yang kita lalai, sehingga kita itu condong kepada dunia, kita serakah kepada dunia. Kenapa? Karena kita mengira dunia tempat balasan. Adapun para ulama kita di zaman dahulu yang kita jarang sekali membaca kisah-kisah mereka, perjalanan hidup mereka, perjuangan mereka, kita jarang sekali membacanya. Coba kita buka lembaran-lembaran kehidupan para ulama. Mereka tatkala di dunia itu sadar untuk berjuang, untuk diuji, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang imam, yaitu Imam Ahmad. Imam kaum muslimin. Beliau itu kemana-mana membawa tinta, membawa pena. Kemudian beliau itu sering sekali lari gitu, kemana-mana lari gitu. Kayak anak kecil kalau kita lihat gitu kan, lari sana, lari sini gitu. Lari terus kerjanya. Kemudian nggak pernah tinggal, yang namanya tinta, pena itu nggak pernah tinggal. Terus ditanya sama beliau, wahai Abu Abdillah, kok kerjaanmu kok kemana-mana bawa pena, terus lari-lari terus gitu kan? Kapan mau istirahat? Kapan istirahat atau gini terus gitu setiap hari gitu, nggak ada bosan-bosannya gitu kan?
Kapan ini mau olahraga? Kapan mau gowes gitu kan? Nggak ada. Gitu terus kerjanya. Apa jawaban Imam Ahmad? Istirahat itu tatkala kaki kita sampai di surga. Pas kaki kita injakkan sampai di surga, itulah istirahat. Sebelum itu nggak ada yang namanya istirahat. Itulah hakikat dunia yang dipahami oleh para ulama kita. Jadi kita harus berkaca sekarang ini. Kita harus berkaca sekarang. Karena masa hidup kita sekarang itu masa fitnah. Dunia yang dikejar-kejar, dunia yang didewa-dewakan, dunia yang disembah-sembah manusia, sehingga terjadi perselisihan, sehingga terjadi pembunuhan, sehingga terjadi pemerkosaan. Itu gara-gara dunia semuanya. Berarti gaya hidup seperti itu akan mempengaruhi seorang muslim. Semakin lama dia jauh dari ilmu agama, hakikat hidup di dunia, maka dia akan masuk ke dalam ucapan kita, saya muslim, saya mukmin, saya cinta kepada Nabi Muhammad. Kita tanya apa ajaran Nabi Muhammad? Enggak tahu. Bagaimana tata cara salat Nabi Muhammad? Apa bacaannya? Bagaimana puasanya Nabi Muhammad? Bagaimana zakatnya Nabi Muhammad? Bagaimana jihad beliau dalam agama ini? Enggak pernah tahu. Kita ngaku mulut kita ini cinta kepada Nabi Muhammad, kita pengikut Nabi Muhammad, sama dengan orang munafik. Tapi Allah katakan apa? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah udah tahu kamu itu rasulnya, enggak usah dikasih tahu. Enggak usah dikasih tahu sama orang munafik, engkau itu sudah Rasulullah. Dan Allah tahu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang kafir sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah para pendusta, omdo, ngomong doang. Jelas ya? Jadi agama bukanlah cuma pengakuan kita, bukanlah cuma kita sekedar meyakini, tapi agama harus mencakup 3 hal. Kita yakini, seyakin-yakinnya agama Islam. Terus kita ucapkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana cara kita mengaplikasikan Islam kalau kita nggak pernah belajar tentang Islam? Makanya jalan satu-satunya untuk berislam yang baik, berislam yang benar adalah belajar, dan belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, yang tua maupun yang muda. Bahkan ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, sudah berumur gitu kan, mereka masih mau berjuang belajar tentang agama ini. Rasul katakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, Allah panjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, tapi semakin panjang umurnya semakin baik amalnya. Itulah manusia yang terbaik. Jadi nggak ada kata terlambat berarti untuk belajar ini. Segala cara harus kita coba. Nggak boleh menyerah, karena hidup di dunia sebentar aja. Sebentar kita akan mati di dunia ini. Amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70, kata Rasulullah SAW. Jadi umur umatnya Nabi Muhammad 60 sampai 70, dan sedikit yang bisa melampaui itu. Berarti kita harus sadar ini 60-70 tahun harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat, abadan, selama-lamanya. Ngomong-ngomong kajiannya sampai berapa? Sampai nyen ke Pak? Betul ya, jam 8 nih. Sialah kita bahas sedikit. Banyak bahannya, belasan lembar. Pembahasan yang ingin kita bahas, mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang berbarokah, dan kita mengucapkan jazakallahu khairan, terima kasih para pengurus, kepada orang-orang tokoh-tokoh agama kalau yang ada di sini. Kita ucapkan terima kasih, karena ucapan terima kasih kepada manusia itu bagian bersyukur kepada Allah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih, bersyukur kepada manusia. Alhamdulillah kita dikasih fasilitas, disediakan tempat untuk kita
ini itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Dan majelis ilmu ini, malaikat itu berkumpul di majelis ilmu, bagaimana disebutkan dalam hadis Rasul. Kemudian mereka itu meneduhkan sayap mereka, ridwan, karena ridho, karena mengagungkan, karena mencintai orang-orang yang berada di majelis ilmu ini. Jadi Allah perintahkan malaikat-malaikat, ada di antara malaikat yang diperintahkan untuk mencari majelis-majelis ilmu seperti ini, yang dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis. Kemudian mereka itu meneduhkan sayap mereka sebagai bentuk keridhaan, bentuk kecintaan, kemudian mendoakan orang-orang yang berada di majelis ilmu. Bahkan Rasul mengatakan orang-orang yang belajar ilmu agama itu akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk langit. Makhluk langit yang ada di langit, para malaikat. Begitu juga burung-burung, berapa banyak jumlah burung itu di alam semesta ini. Dia memintakan ampun. Dan seluruh makhluk di bumi masuk juga air. Ikan-ikan di air itu berapa jumlahnya? Kemudian makhluk di bumi, berapa jumlah makhluk di bumi itu? Ada semut, ada tembatar, sakalir, banyak sekali itu makhluk bumi itu. Itu memintakan ampun semuanya untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama. Kita beristighfar kepada Allah, belum tentu diterima istighfar kita. Iya enggak? Belum tentu diterima. Dan belum tentu kita mampu beristighfar sampai puluhan ribu kali atau jutaan kali, coba. Tapi kalau kita hitung jumlah makhluk di alam semesta berapa? Banyak enggak? Kita dimintakan ampun. Itulah keutamaan bagi orang menuntut ilmu. Karena memang menuntut ilmu adalah hal yang paling penting dalam agama kita. Agama kita nggak mungkin pahami kecuali dengan kita belajar dan belajar. Insyaallah materi yang akan kita sampaikan yaitu tentang hak-hak persaudaraan sesama muslim. Hak-hak persaudaraan sesama muslim. Ini ingin kita sarikan dari muhadarahnya seorang ulama, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau ini adalah ketua mufti, ketua Dewan Fatwa di Saudi Arabia. Beliau menyampaikan muhadarah ini, kita akan sarikan dari apa yang disampaikan oleh beliau. Judulnya itu adalah hak-hak persaudaraan sesama muslim. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, itu mereka diikat dengan sebuah ikatan. Apa itu? Al-ukhuwatul Islamiyah atau al-ukhuwatul Imaniyah. Apa sih arti dari ukhuwah Islamiyah? Apa sih arti dari ukhuwah Imaniyah? Nah, ini yang harus kita pahami hakikatnya. Biar kita tidak gampang memberi embel-embel satu perbuatan ini untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, untuk mempererat ukhuwah imaniyah gitu. Tapi nggak ada koridor, nggak ada batasan, dobit-dobit yang harus kita perhatikan di situ. Karena ukhuwah ini masalah yang besar di dalam agama kita. Nggak semua hal kita sebutkan ukhuwah gitu, enggak. Jelas ya, di sini poin-poinnya akan disebutkan. Apa sih hak-hak dalam persaudaraan yang itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Sebelum menyebutkan poin-poinnya, beliau menyebutkannya 10 poin. 10 poin sedikit ya. Tapi sarahnya berlanggar-langgar. Kalau dibaca satu-satu ada berbulan-bulan tidak selesai. Banyak sarahnya. Sebelum menyebutkan poin-poin tersebut, beliau menyebutkan muqaddimah, yaitu pengantar. Poin pertama yang beliau sebutkan, hak-hak yang akan beliau sebutkan dalam pembahasan adalah hak yang hukumnya wajib dan hak yang hukumnya mustahab. Jadi ketika beliau sebutkan poin-poin tentang hak-hak antara muslim dengan muslim yang lain, ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab. Beliau itu enggak sebutkan ini yang wajib, sebutkan gini enggak. Ini yang sunnah, ini gini enggak. Wajib itu apa? Wajib apabila dikerjakan kita berpahala. Tapi apabila ditinggalkan kita diancam akan dapat dosa. Kalau sunnah, mustahab, kalau kita kerjakan kita dapat pahala.
Tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi hak antara muslim dengan muslim yang lain itu ada hak. Karena kita ini adalah ukhuwah, bersaudara. Jadi hak ini yang harus kita perhatikan di dalam persaudaraan. Yang inilah yang telah dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat beliau ketika hidup di zaman dahulu. Nah, mukadimah pertama tadi, poin pertama yang akan disebutkan di sini adalah hak yang wajib dan yang sunnah. Jadi nggak wajib saja, nanti ada yang sunnah. Poin yang kedua, masih ada hak-hak lain yang beliau tinggalkan. Enggak semua hak antara muslim dengan muslim yang lain disebutkan di sini. Enggak, tapi disebutkan sebagian saja yang menurut beliau itu penting. Kemudian poin yang ketiga, memperhatikan, menjaga hak sesama muslim ini berarti menjaga ibadah. Tatkala kita memperhatikan hak antara muslim dengan muslim yang lain, berarti kita sedang memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menelantarkan hak sesama muslim dengan muslim yang lain, tidak pernah belajar dan tidak pernah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti telah menyia-nyiakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa kita katakan hak sesama muslim dengan muslim yang lain itu sebagai ibadah? Bukankah ibadah itu sujud, ruku? Coba kalau kita tanya masyarakat gitu kan, ibadah itu apa? Apa kita ibadah nang kerajaan kita ini kan? Maksudnya apa coba kira-kira? Kalau di masyarakat bilang apa kita ibadah nang kerajaan kita? Maksudnya apa tuh kata ibadah di situ? Di masjid. Betul kan? Maksud mereka itu ibadah itu di masjid aja gitu. Kalau di jalan-jalan bukan ibadah itu. Berarti mereka salah paham dengan arti ibadah. Coba kita masyarakat ibadah tolen ke dia kerajaannya, kan ada waktunya kerja, ya kan? Ada waktunya nonton. Nah, maksud mereka ibadah di situ di masjid gitu loh. Di luar masjid bukan ibadah. Makanya harus kita luruskan, ibadah adalah semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ibadah itu semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Contoh, Allah cinta dengan orang yang baca Quran. Baca Quran ibadah. Allah cinta dengan orang yang bantu saudaranya. Bantu saudara itu ibadah. Allah cinta dengan orang yang berbakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua itu ibadah. Allah cinta kepada orang yang makan dari hasil tangannya sendiri. Bekerja juga ibadah. Intinya semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi dalam hati. Ada enggak? Ada. Contohnya sabar. Allah cintai enggak? Allah cintai, itu ibadah. Hasad, Allah benci enggak? Allah benci. Berarti meninggalkannya ibadah. Enggak nampak. Jadi semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi itu adalah ibadah. Paham ya sampai di sini ya? Paham tidak? Dek, siap. Apa tadi ibadah? Semua sudah takut, tak kena makan. Semua, bang. Ibadah tadi apa? Semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan ataupun perbuatan. Perbuatan kan bisa nampak, bisa tidak nampak. Hati kita juga berbuat. Sabar, itu kan nggak nampak. Takut, cinta, marah, itu kan tidak nampak. Itu juga masuk dalam ibadah. Jadi ibadah itu semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Tapi sekarang pertanyaannya, yang Allah cintai yang mana? Yang Allah ridhoi yang mana? Yang Allah benci yang mana? Yang Allah murkai yang mana? Coba menimbangnya pakai apa? Menimbang ini yang Allah cintai, ya ini yang Allah ridhoi, ini Allah murka, ini Allah marah. Menimbangnya pakai apa? Coba pakai daging, bisa nggak pakai daging?
Bisa kita bikin daging? Nggak bisa kan? Atau menimbangnya pakai akal masing-masing? Coba, pakai akal manusia bisa nggak nimbangnya pakai akal manusia? Nanti si A dibilang ini Allah cintai, yang si B bilang begini, yang si C bilang begini. Jutaan manusia nanti beda-beda. Berarti nggak bisa pakai akal. Atau pakai adat kebiasaan di masyarakat atau di sebuah lembaga atau di sebuah perkumpulan, bisa nggak? Nggak bisa. Adat tiap daerah beda-beda, ya nggak? Adat tiap kelompok itu beda-beda. Terus bagaimana kita menentukan mana yang Allah cintai, mana yang Allah ridhoi? Kita nggak tahu kok. Patokannya apa sekarang? Makanya Allah utus Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Allah utus untuk jelaskan nih kepada kita. Ini loh yang Allah cintai, ini yang Allah ridhoi, ya enggak? Itulah tugasnya Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita bersaksi bahwasanya hanya Nabi Muhammad yang berhak menentukan sebuah ibadah. Hanya Nabi Muhammad yang berhak untuk diikuti cara ibadahnya. Hanya Nabi Muhammad yang berhak untuk diikuti akidah keyakinannya. Gak ada satupun makhluk di muka bumi ini. Kenapa? Karena yang Allah utus sebagai Nabi cuma beliau sendiri, beliau doang. Gak ada manusia lain sebagai teman Nabi dapat wahyu juga, gak ada. Makanya poinnya tuh di situ. Kita memang diperintahkan untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Dalam surat Az-Zariyat Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, kata Allah, dan manusia kecuali apa tujuannya? Liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Perhatikan, kita dan jin diperintahkan untuk beribadah ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Tapi patokan mana yang Allah cintai dan Allah ridhoi, gak bisa kita kembalikan kepada selera masing-masing, kepada selera masyarakat, kepada akal manusia, kepada perasaan manusia. Enggak bisa. Harus kembalinya kepada yang Allah utus, Nabi Muhammad. Jelas ya? Berarti ketika datang dari Nabi Muhammad, ini loh yang Allah cintai, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Ini Allah murkai, ini Allah larang, sami'na wa ata'na. Mana boleh kita membantah? Itulah arti dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku mempersaksikan ucapan Nabi Muhammad di atas segala ucapan manusia di muka bumi ini. Tidak ada yang setara dengan ucapan beliau. Ketika kita bersaksi Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, gak boleh kita sandingkan ucapan beliau dengan ucapan manusia. Nabi Muhammad mengatakan ini, enggak, masa begitu? Itu loh, Bapak itu kan melakukannya begini. Nah, itu kita telah menentang ucapan Nabi Muhammad dengan ucapan manusia. Jelas ya? Itu hakikat dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, sekarang hubungannya hak-hak manusia tadi kita sebutkan, menunaikan hak manusia berarti kita menunaikan ibadah. Jelas nggak? Karena melaksanakan hak sesama muslim dengan muslim yang lain itu adalah hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, sehingga masuk dalam arti ibadah. Paham ya? Nah, kemudian ya Allah itu ngapain? Sagalnya. Nah, kemudian poin yang nomor 4. Oke, nomor 4 ini nomor 4-nya. Persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya adalah hanya Allah yang mampu mempersaudarakan manusia. Kita ulangi. Persaudaraan antara muslim dengan muslim atau mukmin dengan mukmin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya adalah hanya Allah yang mampu mempersaudarakan antara orang-orang muslim, antara orang-orang yang beriman.
bukan urusan manusia. Tapi itu adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian semua, kata Allah, bi ni'matihi, dengan nikmat dari Allah. Karena nikmat dari Allah, jadilah kalian ikhwanan, saudara. Kita menjadi saudara seiman, saudara seislam itu karena nikmat dari Allah. Jelas ya? Jadi menjaga persaudaraan berarti menjaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan ini. Ketika Allah berikan kita nikmat bersaudara, itu nikmat yang besar. Coba kalau kita berperang. Coba kalau senyampingan rumah bepanah-panah, betembak-tembak. Nyaman hidup ya. Ini sekarang nih, tidak ada yang bawa mandau, tidak ada yang bawa senapan, tidak ada kan? Nyaman duduk, nyaman bisa ugal-ugal tidur ya kan? Masya Allah, saking nyamannya bisa ugal-ugal. Ya enggak? Berarti persaudaraan enak. Coba tinggal di kampung, bentar-bentar kena panah gitu kan, betapur hidupnya kan. Aduh, sengsara itu. Punya mobil 5, tidak dia pakai semua itu. Punya mobil 5, tapi kena kepung di sana sini, tidak berguna. Harta sebanyak apapun nggak ada gunanya. Kekayaan, jabatan nggak ada gunanya kalau begitu. Makanya persaudaraan ini nikmat dari Allah yang harus kita jaga. Habis ini berhenti dulu lagi habis itu. Tadi kita sampaikan bahwasanya persaudaraan antara orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menjadikan kaum muslimin itu bersaudara. Dan ini diperkuat dengan firman Allah yang lain di dalam surat Al-Anfal ayat 63. Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an," seandainya engkau itu infakkan, sedekahkan seluruh harta benda yang ada di permukaan bumi seluruhnya. Seluruh yang ada di permukaan bumi disedekahkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan kaum muslimin itu bersatu, menjadikan manusia semuanya bersaudara. Seandainya engkau lakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ma allafta baina qulubihim, pasti engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati manusia. Engkau tidak akan bisa membuat mereka itu bersatu padu. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang menjadikan mereka itu bersatu, bersaudara. Jadi ini dalil yang tegas yang menunjukkan kepada kita bahwasanya persaudaraan, persatuan, ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, berbahagialah, bersenang-senanglah dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan persaudaraan, ukhuwah, persatuan itu adalah nikmat dari Allah. Kita harus berbahagia dengan nikmat-nikmat tersebut. Jelas ya? Kemudian ada sebuah kisah
ada sebuah kisah disebutkan bahwasanya ada harta sedekah yang banyak sekali, harta sedekah yang banyak datang dibawa ke Madinah. Kemudian Umar Ibn Khattab pun keluar, dan bersama Umar ada budaknya. Tujuannya itu untuk datang menemui tempat dikumpulkannya harta sedekah tersebut. Jalanlah Umar bersama sang budak tersebut. Kemudian tatkala budak yang bersama Umar melihat harta yang sangat banyak tersebut, banyak sekali harta yang datang, harta sedekah. Budak tersebut melihat bagaimana onta-onta dari onta-onta sedekah, kemudian harta-harta yang begitu banyak yang ingin dibagikan kepada kaum muslimin. Dia pun mengatakan, budak tersebut mengatakan, hadza fadlullah wa rahmatuhu ya amirul mu'minin. Ini di saat Umar menjadi khalifah pengganti Abu Bakar. Harta yang banyak ini dan onta yang begitu banyak ini adalah fadlun minallah, karunia dari Allah, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, kata sang budak. Tapi apa jawaban Umar? Umar radhiyallahu anhu pun menjawab, kadzabta, dusta engkau. Jawab oleh Umar, engkau dusta. Walakin fadlullah wa rahmatuhul Quran. Akan tetapi yang disebut dengan karunia Allah dan nikmat yang murni, betul-betul secara hakiki itu nikmat dan karunia dari Allah, adalah Al-Quran. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hendaklah kalian berbahagia. Dan kalau mendapatkan rahmat, nikmat, karunia dari Allah, hendaklah kalian berbahagia. Yaitu nikmat persaudaraan. Nikmat persaudaraan. Dikisahkan juga ada dua orang ulama yang bertemu, kemudian berjabat tangan. Bertemu kemudian berjabat tangan. Seorang ulama yang berjabat tangan tersebut, dia mengatakan, alhamdulillah, begitu mudahnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bertemu, berjabat tangan, akan berguguran dosa-dosa sampai kita melepas jabatan tangan tersebut. Mudah sekali gitu loh. Karunia Allah ini mudah sekali. Tapi apa jawaban ulama satu lagi? Dia malah menjawab, dia menimpali. Siapa bilang ini jabat tangan seperti ini perkara yang mudah? Siapa bilang? Ini perkara yang sangat sulit. Kenapa? Tadi yang kita sebutkan dalam firman Allah, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Seandainya engkau infakkan seluruh harta yang ada di permukaan bumi, tujuannya apa? Untuk menjadikan manusia itu bersatu padu, bersepakat, bersaudara. Ma'allafta baina qulubihim, kata Allah, pasti engkau tidak akan bisa menjadikan hati mereka bersatu padu. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang menjadikan mereka itu bersatu padu. Seandainya seluruh harta sepenuh bumi diinfakkan agar manusia itu bersatu, tidak akan bisa bersatu. Tapi Allah lah yang menjadikan manusia itu bersatu padu. Dan kita bisa berjabat tangan seperti ini, kata ulama tadi, gak mungkin kita lakukan kecuali kita bersaudara. Berapa banyak orang yang bertemu melengos, mengucapkan salam ndak, ngeliat muka ndak, baru di ujung jalan dah melok. Wah, malas aku. Apalagi mau ketemu jabat tangan, ya kan gak? Siapa yang mau berjabat tangan? Yang gak ada saling benci, gak ada saling hasad, mau berjabat tangan. Kalau enggak mungkin. Jadi untuk bisa berjabat tangan seperti ini bukan perkara yang mudah, sulit. Seandainya diinfakkan seluruh harta untuk menjadikan manusia bersatu, nggak bisa. Jelas ya. Jadi hakikat persaudaraan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Lalu bagaimana menjaganya? Ya, menjaganya dengan poin-poin yang akan disebutkan oleh penulis. Waktunya sudah habis.
Habis lanjut. Selesai. Jam 8 kan? Habis ya. Jam 8 tuh, tinggal 5 menit. Kita lanjutkan aja mukaddimah. Ini kan mukaddimah ya kan? Pendahuluan, belum masuk kepada poin-poin persaudaraan tersebut. Dan dia bisul duduk lama-lama. Nah, kemudian kita poin yang setelahnya yang keberapa nih? Yang kelima nih. Apa? Dalil-dalil yang memotivasi tentang persaudaraan. Banyak sekali dalil-dalilnya, tapi disebutkan di sini berapa saja. Dalil-dalil yang memotivasi untuk bersaudara. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti, kata Rasul, pada hari kiamat nanti, ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Nanti orang yang paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat yang paling baik paling baik akhlaknya. Tapi di sini ada syubhat, ada kerancuan yang dibuat oleh orang-orang yang sesat. Kata mereka, orang-orang kafir juga bisa masuk surga selama akhlaknya baik. Orang kafir bisa masuk surga selama akhlaknya baik. Dia bertetangga baik, dia sering sedekah gitu kan. Itu anggapan yang keliru. Kenapa? Karena surga itu cuma punyanya orang-orang yang beriman. Orang kafir sebaik apapun akhlaknya, sebanyak apapun sedekahnya, sebagus apapun ucapannya kepada orang lain, apa tadi dalil yang kita sebutkan? Wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan semua itu debu-debu yang berterbangan. Jadi sebelum kita perhatikan masalah akhlak yang mulia, kita benahi dulu agama ini sebagai pondasi. Agama, pondasi, keimanan kita, pondasi itu yang menentukan nanti amal kita ini sah enggak di hadapan Allah. Amal kita ini berbuah atau enggak. Kalau sudah tidak ada agama, keimanan, sebanyak apapun ibadah enggak bakalan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pondasi agama Islam, yaitu masalah-masalah akidah dan keyakinan, itu ibaratkan pondasi di sebuah rumah. Kalau pondasinya itu runtuh, setinggi apapun kita buat tingkat, nanti roboh dia. Sedekah banyak pun enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang kafir, sebaik apapun akhlaknya. Maksud hadis ini bagaimana dong? Yang paling dekat tempat duduknya denganku, kata Rasul, yang paling baik akhlaknya. Maksudnya bagaimana? Tentu imannya juga bagus, akidahnya bagus juga. Gak mungkin dia perhatikan akhlak, akidahnya rusak, masuk neraka dia. Iya enggak? Keimanan itu hal yang penting di dalam Islam. Salah dalam keimanan bisa kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan nggak ada bertolak belakang antara keimanan dengan akhlak, nggak ada. Karena akhlak yang mulia itu buah dari keimanan. Dan keimanan yang bagus pasti berbuah dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Hubungannya begini. Tidaklah satupun anjuran untuk berakhlak mulia, tidaklah satupun anjuran untuk berakhlak mulia kecuali di dalamnya satu ada motivasi, ya enggak? Yang kedua ada ancaman. Paham antum? Semua anjuran berakhlak mulia, sabar, senyum, salam, dan akhlak mulia yang lain, tidaklah itu disebutkan oleh Rasul kecuali di situ ada dua unsur. Satu, motivasi. Yang kedua ada ancaman. Motivasi dan ancaman itu isinya apa biasa? Isinya siksa, ya kan? Isinya pahala, isinya surga, isinya neraka. Ya enggak? Contohnya ini. Orang yang paling dekat tempat duduknya denganku, di mana? Di akhirat. Orang yang enggak beriman kepada akhirat dengar hadis ini, enggak ada apa-apanya, enggak ada pengaruhnya sedikit pun. Dia enggak beriman kepada hari akhirat. Jelas enggak? Semua dalil-dalil tentang akhlak yang mulia itu dibangun di atas motivasi dan ancaman. Motivasi dan ancaman kembalinya kepada akhirat. Berarti kita akan semangat mengamalkan akhlak mulia itu kalau akidah kita ini sudah mantap. Kita yakin kepada hari akhir.
kita yakin bahwasanya di sana ada surga, kita bisa duduk bersama Rasul, itu nggak ada di dunia, di akhirat semua. Bagaimana kita akan semangat berakhlak mulia kalau kita nggak yakin? Jelaslah itu hubungannya. Jadi kalau kita ingin berakhlak yang mulia, bagaimana caranya? Baguskan akidahnya. Harus yakin seyakin-yakinnya tentang surga. Karena kita berakhlak mulia tujuannya apa sih? Ingin surga Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang kita lakukan ingin surga Allah. Kita ingin dekat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hubungan antara akhlak dengan akidah. Dan kalaupun dia memiliki akhlak yang bagus tapi akidahnya itu rusak, enggak bermanfaat sebanyak apapun akhlaknya. Karena di zaman dulu ada orang kafir, dia itu begitu banyak gitu sedekahnya, dermawannya luar biasa gitu. Kemudian ditanyalah, Ibunda Aisyah nanya kepada Rasul, bagaimana dengan orang kafir ini? Dia tuh begitu semangat sedekah gitu, akhlaknya begitu mulia, pergaulan dengan manusia mantap sekali pokoknya. Bagaimana dengan orang ini? Tetap dia dijebloskan dalam neraka. Kenapa? Enggak bermanfaat semua akhlak itu. Jelas ya, inti agama kita akidah, pondasinya ini. Setelah pondasinya bagus, bangunannya di atas baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu motivasi pertama, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku kata Rasul pada hari kiamat, itu yang paling bagus akhlaknya. Paling bagus akhlaknya berarti orang yang menjaga ukhuwah, ya kan? Menjaga persaudaraan. Dan orang yang bagus akhlaknya pasti dia menjaga persaudaraan. Sehingga nanti tempat duduknya paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan al-mu'min ya'lafu wa yu'lafu. Mukmin itu dekat, cocok, nyaman gitu. Mukmin itu bersatu. Intinya nyaman lah pokoknya karena imannya bagus, karena akhlaknya itu begitu mulia. Itu hadis itu motivasi dari Rasul, mukmin itu ya'lafu wa yu'lafu. Kemudian yang ketiga, Rasul SAW bersabda juga, Innallaha jalla jalaluhu yaqulu yaumal qiyamah. Allah jalla jalaluhu berfirman pada hari kiamat. Ini namanya hadis qudsi. Ini namanya hadis qudsi. Allah berfirman tapi lewat lisan Nabi Muhammad. Paham enggak? Kalau Allah berfirman tapi langsung ucapan Allah, itu namanya apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu Allah berfirman, memang ucapan Allah di situ, ya enggak? Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu Allah yang katakan, karena Al-Qur'an itu kalamullah, ucapan Allah. Tapi kalau hadis qudsi dari Allah, tapi yang mengucapkan Nabi Muhammad, lafadznya, kata-katanya itu dari Nabi Muhammad SAW. Itu hadis qudsi namanya. Jelas ya? Bedanya apa? Kalau Al-Quran berpahala per hurufnya kita baca, bisa kita jadikan bacaan di dalam sholat kita. Tapi kalau hadis qudsi nggak bisa, batal di sholat kita kalau baca hadis qudsi. Yang kedua, dia nggak berpahala tiap-tiap hurufnya. Nggak berpahala. Kalau Al-Quran tiap-tiap satu huruf berpahala. Kalau hadis enggak. Tapi ini hadis qudsi yang Rasul sampaikan dengan lafaz kata-kata dari beliau, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbuna bijalali. Manakah orang-orang yang saling mencintai bijalali, karenaku. Saling mencintai karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, berhubungan, berinteraksi sehari-hari semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Manakah mereka? Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Mereka lah orang-orang yang akan aku berikan naungan pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Saling mencintai karena Allah, itu adalah akhlak yang mulia. Motivasi untuk menjaga persaudaraan. Apa ganjarannya? Ganjarannya Allah berikan naungan nanti pada hari kiamat. Penting enggak naungan itu? Sangat penting. Kenapa? Nanti padang mahsyar itu dibikin rata seluruhnya. Enggak ada gundukan, enggak ada pohon-pohon, enggak ada bangunan-bangunan yang menjulang, enggak ada payung. Karena manusia dibangkitkan hufatan, uratan, gurlan, buhman. Manusia nanti ketika dibangkitkan dari kubur, berjalan menuju padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak bersandal.
uratan telanjang, uratan telanjang, gurlan nggak disunat. Seperti kita lahir ke muka bumi, kita nggak pakai sandal, kita telanjang, kita nggak disunat, tapi dah besar, bukan masih bayi. Bayi gimana nak berjalan, ya kan? Buhman, 4 keadaan kita nanti dibangkitkan. Nggak pakai sandal, telanjang, belum disunat, kemudian buhman. Buhman itu nggak bawa apapun, walaupun 1 helai benang. Apalagi mau bawa payung. 1 helai benang pun nggak kita bawa ketika Allah bangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar. Kemudian padang mahsyar dibikin rata seluruhnya, nggak ada gundukan, nggak ada tinggi, nggak ada rendah, nggak ada bayangan, ya kan? Bayangan muncul dari mana? Muncul dari ada yang tinggi, ada yang rendah, ya nggak? Kalau semuanya rata, dari mana bayangan? Bayangan kan bisa kita pakai untuk berteduh, paham kan? Ini nggak ada bayangan, dan matahari itu Allah dekatkan 1 celak. Aku nggak tahu celak ini, mungkin celak buat mata itu. Coba kalau segitu dekatnya. Matahari jauh ini, coba kita berjemur 1 jam. Retung kayak ada yang pingsan. Coba kalau berjemur 1 jam berdiri dicagat gitu kan. Ini puluhan ribu tahun kita berdiri di padang mahsyar. Nggak ada bayangan, karena nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, dan nggak ada bawa benda apapun kita nih. Paham nggak? Makanya saat itu manusia itu ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tenggelam karena berdiri sangat lama di bawah matahari itu. Nah, pada hari itulah aku berikan naungan, bayangan. Naungan itu bayangan untuk menyelamatkan orang dari panasnya terik matahari. Orang-orang yang beriman ketika di padang mahsyar itu merasa sebentar. Orang kafir itu sangat lama, sehingga haus enggak? Haus enggak orang setelah berdiri di situ? Sangat kehausan. Setelah itu dikasih minum apa? Setelah kehausan, habis keringat ini sampai tenggelam, lapar, puluhan ribu tahun berdiri, coba dikasih minum apa? Dikasih nanah dan darah. Diminum nggak sama mereka? Diminum karena kehausan. Makanannya apa? Zakun, buah berduri. Ketika dimakan sampai dicabik-cabik itu, usus-usus orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, kata Rasul, ana faratukum 'alal haudi. Aku tunggu kalian di telaga al-haud. Man syariba minha syurbatan lam yadma' ba'daha abadan. Siapa yang minum 1 teguk saja dari telaga Rasul, selama-lamanya enggak akan pernah kehausan. Jelas ya? Nah, di situ pentingnya. Jadi hubungan antara akidah dengan akhlak itu sangat kuat. Kita enggak bakalan paham apa sih fungsinya bayangan. Bagaimana kita mau termotivasi saling mencintai karena Allah kalau kita nggak tahu fungsi dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu fungsinya tadi. Karena padang mahsyar itu sangat panas, nggak bisa kita berlindung kecuali yang Allah berikan lindungan. Berarti semangat kita dengan hadis ini, ya nggak? Ya kan? Jadi nggak mungkin kita akan bagus akhlak kita kalau akidahnya rusak. Karena akhlak mulia itu motivasinya pasti itu. Motivasinya kebahagiaan di surga Allah. Ancamannya di neraka gitu. Kalau akidah kita nggak bagus, kita nggak yakin kepada surga Allah, kita masih ragu-ragu nih tentang neraka Allah, bagaimana dahsyatnya siksaan di situ, nggak termotivasi kita berbuat akhlak mulia. Nah, itu 3 dalil yang disebutkan oleh penulis tentang motivasi untuk berakhlak mulia. Cukuplah, habis sudah. Belum kita masuk kepada poin-poin pembahasan. Poin-poin pembahasannya itu ada 10 nanti. 10. Kayaknya belum siap kalau mau dibahas kitab. Karena bahas kitab itu tidak bisa kalau dengan ceramah, melamun, tidak bisa. Bahas kitab tuh nyata, nulis, bawa buku masing-masing punya pegangan. Itu namanya bahas kitab. Kalau kita ini kan ceramah, namanya kan melamun, ya kan. Kadang tidur. Alhamdulillah kalau bisa kita hidupkan adat kebiasaannya para ulama kita dalam menuntut ilmu. Dan di Jawa, alhamdulillah di pondok sana sudah tua-tua menuntut ilmu, tapi masing-masing punya kitab pegangan. Ada semuanya bawa gitu.
Kalau nggak bawa, nyataan bawa, malu gitu kan. Kalau sekarang bawa kitab yang merasa malu, malu enggak antum? Enggak ya, alhamdulillah. Karena sedikit yang melakukan biasanya malu dia. Tapi kalau di Jawa yang bawa kitab malah lebih banyak, yang nggak bawa dia malu, bertepur, di ujung belakang. Kadang-kadang di luar masjid dia duduk, malu dia, nggak bawa kitab. Nah, ini kan nggak kebalik gitu kan. Kalau bahas kitab itu memang itu gayanya belajarnya orang-orang terdahulu. Tapi kita juga butuh perjuangan di situ ketika membahas kitab. Harus mencatat, terus diulang lagi, harus bertanya agar kita bisa menguasai kitab tulisan ulama yang dibahas. Tapi ini juga seorang ulama, tapi ini muhadharah. Ini ceramah dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Cukup? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ya sudah kita akhiri pertemuan kita, pertemuan pertama ini. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan semangat untuk ilmu kita itu terus hidup gitu. Karena kalau bukan kita yang menghidupkan majelis ilmu, siapa lagi? Dan semangat untuk ilmu kita sekarang itu sudah mulai kikis gitu. Karena gaya pergaulan yang sudah arahnya sudah mulai berubah gitu. Ngikutin fashion, ngikutin gaya hidup, ngikutin pola hidupnya artis dan semisalnya, sehingga nggak paham gitu hakikat dunia ini untuk apa. Alhamdulillah, tapi masih ada yang bermajelis ilmu. Kalau bukan mereka yang aktif dalam majelis ilmu, semangat menuntut ilmu, siapa lagi? Kita berharap kepada orang-orang lain nggak bisa. Kita lah ini. Dan memang menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan kita untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu. Perjuangan menahan telinga dari ucapan-ucapan orang. Perjuangan juga kita harus bersabar dalam menuntut ilmu ini. Mohon maaf mungkin kalau di tengah-tengah penjelasan ada kata-kata yang salah dan khilaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.